Oke, hello guys. Baru sampai di Surabaya karena besok gue ada away game versus Persebaya. So gue pengen bikin video tentang interview Pak Erick Thohir yang kita lihat udah di beberapa media ya, sudah nongol. Tapi gue pengen mengomentari atau mereview wawancara beliau yang beliau lakukan di Liputan 6 SCTV. Karena gue juga lihat yang semalam wawancara dia di Rossi, tapi menurut gue pertanyaan-pertanyaan dari hostnya sangat nggak on point, terus cenderung menekan Pak Erick. Jadi yang gue ambil referensinya itu ada di Liputan 6 ya. Gue melihat ada beberapa sisi dari Pak Erick. Yang pertama memang yang gue harus sampaikan, menurut gue pribadi, no politics, no motivation apa-apa, no jilat-jilat juga, karena gue buat apa jilat beliau ya, karena gue tidak satu framework dalam pekerjaan juga ya, gue tidak kerja sama beliau. Tapi ini murni dari pendapat yang ada di kepala gue yang gue mau kasih ke kalian semua. Yang pertama, Pak Erick ini adalah orang yang ngerti organisasi pastinya ya. Dan menurut gue secara khusus dia ngerti organisasi bola, karena dia mention beberapa kali klub sehat itu prestasi yang sehat. Terus dia juga tahu konsep sustainability ya, atau ketahanan lah. Maksudnya dia tahu dan dia sadar bahwasanya program diaspora ini bukan program jangka panjang, yaitu program yang sifatnya memang short term gitu. Dan dia juga memikirkan program jangka panjang, dia ngomong itu semalam. Dia juga bilang bahwasanya sepak bola is profesional, so kalau harus stop ya stop, bukan baper-baperan ya. Nanti gue merefer ke kasus coach STY ya, yang dia berhentikan, dia bilang ya di review, dan kalau memang harus dipecat atau diberhentikan, kita berhentikan, walaupun saya dan STY adalah teman baik gitu. Dan gue suka banget tuh orang-orang seperti itu. Memang kita harus bertempur di meja diskusi, tapi setelah itu nothing personal, dan itu harus dibudayakan. Menurut gue di Indonesia ini banyak sekali yang dari semua aspek ya, pekerjaan yang pernah gue alami pribadi, kita di meja diskusi tuh oh iya oke, sip, nggak ada masalah, tapi di luar itu kita buat grup baru, kita ngomongin di belakang, itu budaya yang buruk menurut gue, dan itu harus dipecah ya, sesegera mungkin ditiadakan lah menurut gue. Pak Erick juga bilang bahwasanya memecat STY adalah keputusan berat yang harus dia ambil, tapi memang sudah dia hitung, dia kalkulasikan ini adalah keputusan dia yang terbaik yang dia ambil untuk kepentingan sepak bola Indonesia, which is debatable, tapi menurut gue dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia omongin ya, apa yang dia pertimbangkan dia bisa pertanggungjawabkan. Dia mention juga dia nelpon beberapa rekanan dia di Eropa, yang kita tahu networking Pak Erick sangat luar biasa bagus. Dia nanya sama orang-orang di Italia, di Jerman, dan di Belanda, dan pertimbangan adalah memang orang Belanda ini yang memang tepat. Terus di Belanda juga ada beberapa yang dia interview, dan menurut dia, hemat dia, Patrick Kluivert adalah orang yang tepat untuk memegang kendali tim nasional Indonesia dengan staff-staffnya yang ternyata di interview secara terpisah ya. Gue juga baru tahu dari interview ini. Terus satu lagi yang bikin gue salut, dan menurut gue kenapa Pak Erick adalah ketua umum terbaik sepanjang sejarah PSSI adalah si hostnya nanya kan ada masalah apa dan lain sebagainya. Dia bilang masalah pastinya ada, tapi yang paling dewasa menurut gue di sini adalah dia tidak buka aibnya Coach Shin. Aib dalam arti ada masalah di tim nggak dia buka. Karena bener, gue setuju banget. Nggak semua hal-hal itu harus dibuka ke publik kan. Ada hal-hal yang sifatnya konsumsi tim aja, atau konsumsi dia berdua aja, ya itu bagus. Saling menjaga kehormatan di muka publik menurut gue ini penting ya. Ya lu mau ribut di dalam ribut, tapi setelah itu dari luar lu bisa damai atau seakan-akan tidak terjadi apa-apa dan tidak saling menjelekkan. Dan ini menurut gue budaya yang bagus ya. Nah ini yang menurut gue juga perlu jadi perhatian, berbanding terbalik ya, atau setidaknya berbanding sedikit daripada Coach Shin yang beberapa kali gue lihat dan gue komentarin dalam tanda kutip menyerang pemainnya di muka publik di press conference. Gue nggak tahu apakah itu metode yang dia sengaja terapkan, memang dia orang super jujur, ngomong apa adanya di media kayak di press conference kayak, atau memang dia tidak sadar melakukan itu. Tapi kalau gue, setidaknya gue tidak lakukan itu, karena gue bakalan sikat pemain gue habis-habisan di locker room atau di forum pribadi bahkan, tapi gue tidak akan mau sikat dia atau ngapa-ngapain, menjelek-jelekan dalam tanda kutip, mengkritik dia tuh di muka publik. Gue nggak lakukan itu.
Itu menurut gue hal yang sangat bagus ya. Terus juga dia mengakui bahwasanya masuk Piala Dunia 2026 itu belum ada di roadmap PSSI sebenarnya. Tapi yang dia mention ini adalah juga momentum ya. Sekarang momentumnya ada. Ya udah kita all in. Kita masuk segala-galanya udah. Kita apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Nah, itu merefer ke pemain-pemain perdebatan pemain diaspora yang gue setuju sama beliau ya. Ya sekarang lu udah gak bisa lagi cerita diaspora, naturalisasi dan lain-lain. Ini udah kelasnya dia bilang kelas heavyweight. Ayo lu tempur dengan segala kekuatan yang lu ada. Mau diaspora kayak mau naturalisasi kayak gak ada urusan. Gas terus ya. Dia juga menurut gue orang yang mengerti sepak bola secara teknis sedikit banyak ya, karena dia bilang ke kita kemarin di liputan itu, dia bilang Pep itu kehilangan Rodri ya. Kehilangan Rodri yang membuat Man City itu terombang-ambing lah, banyak kalahnya. Yaitu menurut gue dia ngikutin international football ya, walaupun itu secara umum kita nggak bisa pastikan ya apakah dengan hilangnya Rodri Pep itu kehilangan magic touch-nya di Man City. Tapi statement itu menurut gue dia mengikuti sepak bola internasional ya. Terus juga dia mention dia bisa aja doxing tapi nggak dia lakukan, which he did ya. Dia nggak lakukan itu, dia muncul, dia show up, dan dia juga bilang dinamika sebelum lawan Cina itu emang udah ada, tapi nggak etik dong kalau dia buka hal-hal yang nggak perlu dibuka, karena maksudnya mau sih ketua PSSI-nya itu tukang gosip dan lain sebagainya. Ya itu gue setuju ya, seperti yang gue sampaikan tadi ya, lu nggak mungkin lah masa lu bilang kejelekan atau aib-aib yang sudah terjadi pas lu udah nggak kerja sama terus lu buka gitu. Itu menurut gue tidak etis ya, dan itu menurut gue salut sama apa yang dilakukan oleh Pak Erick, ketua umum kita. Dia juga tidak mau terjebak dalam polemik dan kredit yang berlebihan kepada dirinya atau STY gitu. Dia nggak mau ya kayak falling in love, dia bilang, sama siapapun. Karena misi yang paling penting adalah timnas kita sukses. Nah itu lagi-lagi dia terangkan bahwasanya tidak ada tempat untuk baper-baperan ya. Maksudnya karena dia suka STY atau dia tidak suka STY. Karena dia suka STY jadi nggak dipecat atau didiemin aja. Karena dia tidak suka dia main personal dia langsung pecat. Nggak nunggu momentum. Nah ini menurut gue profesionalisme ya. Nggak semua orang bisa melakukan itu, dan Pak Erick melakukan itu. Dia juga hostnya mention apakah 4 game ke depan dengan pergantian ini Bapak garansi kita akan menang ya. Dia bilang ya belum tentu lah, di sepak bola nggak ada yang pasti. Tapi yang dia lakukan ini adalah bentuk usaha untuk memenangkan pertandingan itu gitu. Karena sekarang yang bisa dilakukan oleh dia adalah mengambil keputusan untuk perubahan yang lebih baik. Itu dia bilang dan dia tekankan itu. Ya caranya apa ya? Satu caranya menurut dia yang terbaik dengan pertimbangan resikonya, dia mengganti pelatih yang ada dengan Patrick sekarang. Beliau juga mention dia pernah memimpin Perbasi 2 tahun, terus ketua KOI di Olimpiade setahun. Dari situ dia menekankan dia tidak takut ya kehilangan jabatannya di PSSI, which is menurut gue bagus ya. Tapi gue sendiri berharap bahwa saya untuk periode ini dan beberapa periode ke depan kayaknya Pak Erick masih orang yang tepat untuk mendukung tim nasional kita ya. Hostnya juga nanya kenapa pemilihan pelatih jatuh kepada Patrick. Dia menjelaskan ya kita juga harus make sense dong. Masa kita telepon Pep Guardiola, are you happy in Man City, can you come to Indonesia, kan dia juga tahu diri ya di mana posisi timnas kita, siapa yang pelatih yang available gitu. Dia mengukur diri lah yang pantas untuk Indonesia, dan pilihannya jatuh kepada Patrick dengan segala pertimbangan dan beberapa staf asistennya. Yang asistennya gue tahu dia ngomong itu di wawancara secara terpisah. Jadi Patrick dan stafnya itu bukan tim bawaan atau sepaket gitu, enggak. Asistennya dia wawancara sendiri, Patrick dia wawancara sendiri. Pas dibilang kita belum pernah bekerja sama, kata Pak Erick, ya lo ngobrol dong, lo bekerja sama dong sekarang, gue mau lihat gitu. Which gue bilang itu bagus ya, jadi itu bisa mementahkan beberapa stigma bahwasanya setiap pelatih datang itu bawa paketannya dan lain sebagainya. Nah, gue juga kecewa sama satu topik yang dia mention ya,
katanya Pak Erik memecat STY itu karena ada tekanan dari mafia bola. Menurut gue ini statement konyol banget ya, nggak berdasar gitu, sangat, dan ini cenderung fitnah ya. Dan dia bilang itu dia sangat keberatan dengan statement itu, dan gue setuju ya. Orang lu tuduh-tuduh begitu dengan bukti yang belum jelas, ini kan kekonyolan menurut gue. Ini kebodohan yang harus dibasmi oleh netizen kita ya. Nggak boleh lu tuduh-tuduh orang begitu tanpa ya. Mafia bola dituduhkan kepada ketua sesuatu federasi gitu, dapat tekanan, itu menurut gue kan gila men. Ini tuduhan yang berat ya, dan gue nggak yakin itu yang dilakukan Pak Erik. Dia juga menekankan berkali-kali bahwa dia adalah pimpinan yang tidak bisa ditekan, which I believe ya, gue percaya itu karena dengan segala kekuatan networking dan nama Erick Thohir ya, yang kita tahu punya track record, dia punya tim internasional, Milan dulu, terus sekarang Oxford United, DC United pernah. Jadi dia nggak akan, menurut gue dia nggak akan sebodoh itu mempertaruhkan reputasi yang udah dia bangun di football world di dunia ya. Karena dia ngomong, because in football we talk ya, we talk. Karena dia tekankan di bola itu dunianya sempit, dunianya kecil. Dia akan bicara ke sana dan ke sini satu sama lain. Ya, itu yang dilakukan. Sama dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan atau keputusan-keputusan bagus yang dilakukan, itu juga dibicarakan di sepak bola dunia kan. Which kemarin pengumuman Patrick Kluivert aja, Fabrizio Romano sampai ngumumin duluan gitu. Berarti kan memang perhatiannya itu ada dari football world ke Indonesia. Berkat siapa ya? Nggak semua mungkin, tapi menurut gue hampir 80% itu berkat Pak Erik ya, dan memperkenalkan sepak bola Indonesia. Jadi dia berharap bagaimana caranya kita bring back kesatuan ini, jangan dipotong-potong, dan jangan ada paradigma kultuisme terhadap satu orang. Yang maksudnya dia refer menurut gue ini ke STY ya. Jangan lo bilang STY ini hebat banget, nggak bisa diganti, atau sebaliknya STY ini jelek banget, harus diganti, nggak bisa. Karena sepak bola ini unit game, ya pelatih bagus, hasil bagus itu bukan karena pelatihnya doang gitu. Hasil bagus itu karena pelatihnya, ada staff-staffnya, ada pemainnya, ada manajemennya yang menyediakan charter pesawat untuk recovery yang lebih baik, menyediakan hotel yang bagus untuk recovery pemain yang lebih baik, vitamin, nutrisi, itu kan tidak bisa dihandle oleh pelatih ya. Kayak Coach Shin, dia ngasih contoh, dia minta asisten 9 orang, gua kasih. Dia minta dokter, gua kasih. Ya, dia benar-benar full support. Tapi when it's time, it's time. Kalau dia rasa ini udah cukup, nggak ada hasil yang dia, atau tidak sesuai KPI atau target yang dia canangkan, ya out is out gitu. Dia juga mention Piala AFF. Si hostnya nanya apakah Piala AFF ini adalah salah satu penilaiannya. Ya bukan Piala AFF, tapi kita kan bisa berhitung ya. Coba lawan Laos menang nggak? Harusnya. Iya menang harusnya. Ya kita nggak menang kan. Lawan Filipina menang nggak? Harusnya menang ya. Kita nggak menang kan. Jadi itu jadi pertimbangan semuanya, dan semua dinamika ini terjadi di awal itu pada saat Cina sebenarnya. Yang itu yang dia bicara ya, karena gue meng-quote. Jadi kalau dicerita masalah kecepatan kita masuk Piala Dunia, jelas kecepatan. Karena di blueprint yang dia presentasikan ke FIFA, dia bilang 2036 kita baru masuk di Piala Dunia harusnya. Tapi sekarang lagi dia bilang ada momentumnya, ada pemain diasporanya. Karena 10 tahun, 20 tahun lagi kita belum tentu pemain diasporanya dengan quality yang sama. Jadi kita mainkan. Ya, dia mention pemain Indonesia juga lokal. Rizky Ridho, Marcelino, Arhan. Dengan generasi yang golden generation gini, ya udah kita all in aja sekarang. Apa yang bisa kita lakukan untuk masuk di Piala Dunia 2026 ya. Tapi bukan berarti udah kita targetnya 2036 nanti aja ya. Sekarang namanya kesempatan dan momentum, tekan ya. Dan ditekankan oleh hostnya, jadi masuk Piala Dunia ini adalah target ya Pak. Dia menjawabnya sangat politis ya menurut gue, tapi bagus sih. Dia bilang ini mimpi dari seluruh rakyat Indonesia, mimpi saya, mimpi kamu, mimpi semua orang Indonesia, dan mimpi itu sama-sama kita perjuangkan dengan cara yang ini. Itu bagus sih jawabannya, menurutku memang politisi ya. Dia bisa muter ke sana kemari tapi tetap on point. Bagus banget, nggak absurd ya. Mungkin nggak kayak orang-orang di sebelahnya yang menurut gue kalau ngejawab pertanyaan itu absurd dan cenderung hanya memuji dia gitu. Ini gue nggak suka lah orang-orang begini. Bukan orangnya ya, gue nggak suka statement-statement begini gitu. Yang lu kalau ngomong A B gitu, itu harus clear, apalagi ke publik mau tahu yang jelas-jelas aja. Dan gue rasa di interview ini Pak Erik sangat clear ya, dan pertanyaan dari hostnya juga gue apresiasi bagus-bagus. Dia juga bilang PSSI itu raise fund hampir 600 miliar, ya, yang 220 miliarnya itu dari pemerintah dan 400-annya itu dari rakyat. Ya maksudnya gue nggak tahu ya itu dari rakyat tuh maksudnya gimana.
Apa dari penjualan tiket, penjualan merchandise ya, mungkin dari situ. Dan terakhir dia pesan kepada fans, dia berharap mimpi ini, mimpi besar kita sama-sama ini jangan dijatuhkan dan dihancurkan oleh pikiran individu-individu atau kelompok tertentu. Maksudnya kayak masuk Piala Dunia ini berkat Erick Thohir, dia nggak mau. Atau ini jasanya Erick dan kelompoknya, bukan, dia nggak mau. Ya, sama sebaliknya, gagalnya ini juga bukan ada mainan dari kelompok dan orang-orang tertentu. Ya, jadi sama-sama ini mimpi bangsa kita doakan. Dan dia bilang kalau netizen ini ada yang nggak setuju dengan yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia sekarang, paling nggak lu jangan mendoakan yang jelek-jelek lah. Lu jangan nyumpahin negeri lu lah. Mudah-mudahan ini, mudah-mudahan itu, ya jangan lah. Itu penekanan dari dia, pesan dari dia yang gue coba elaborasi dan gue sampein. Ya benar, ya kalau lu selama lu nggak suka, kritik dengan baik-baik, nggak usah lu hujat, nggak usah lu doain yang jelek-jelek. Biarkan semuanya berjalan prosesnya tetap dengan pengawasan ya kita semua. Karena kita semua mau yang terbaik buat Indonesia. Terus dia juga bilang kalau pemain secara personal itu jangan diserang lah. Ya mereka kasihan, mereka juga manusia. Kayak dia kasih contoh Marcelino waktu lawan Arab bener-bener dipuji, pemain yang bagus, pemain yang top, pemain yang bisa masa depan dan lain sebagainya. Tapi begitu dia jelek main lawan siapa, Myanmar atau Filipina, langsung dia dihabisin secara personal, langsung dia bener-bener dibantai media sosialnya sampai seakan-akan kayaknya tuh netizen mau menghancurkan karir dia, atau lu stop aja dia main bola, lu nggak pantas gitu ya. Dan ini menurut gue nggak dewasa ya. Ya lu harus clear lah ya, lu mendukung. Dan dia membilang ini ya, gue suka nih, dia bilang cintailah sewajarnya ya, terus support sewajarnya ya. Ini berarti terbalikannya ya, River, benci itu atau kritiklah sewajarnya, atau kritik itu juga ya nggak usah berlebihan lah, sampai menghujat dan lain-lain. Dan terakhir dia menekankan kita bermimpi tapi kita juga berusaha. Jadi jangan mimpi doang, tapi usahanya harus ada. Itu ya, mungkin itu aja yang bisa gue sampein buat teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu melihat perspektif yang lebih beda. Statement gue clear, Pak Erick adalah orang yang paling tepat di PSSI 1 sekarang. Mungkin sampai beberapa periode ke depan beliau adalah orangnya, dengan power of networkingnya with Europe Football ya, atau FIFA atau AFC dan lain sebagainya. Gue rasa dia adalah orang tepat untuk membawa bendera Indonesia di muka dunia. So, terus bekerja Pak Erick, good luck Pak Erick. Kita mendoakan selalu. Seperti yang gue bilang, gue akan puji ketika gue harus puji memang, dan gue akan kritik ketika gue harus kritik, nothing personal. Sama gue adalah pelaku industri bola, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi baiknya untuk sepak bola Indonesia, dan kita bisa ada di tempat yang sepantasnya. Ya, apakah Piala Dunia? Gue nggak tahu, tapi kita semua bermimpi ke situ. Oke, sekian video dari gue. Thank you guys. See you, bye-bye.